sudah kelihatan perbedaannya. Hari kiamat itu begitu. Jadi orang bicara huru-hara hari kiamat, ya memangnya kenapa kalau hari kiamat? Memang kan datang dan pasti hari kiamat itu. Yang kita pikirin itu nggak perlu mencari tanda-tanda kiamat. Sudah ada sekarang, sudah ada komet bintang 9, sudah ada apa-apa kan gitu kan, orang dicocok-cocokkan bakal kapan, mana ada yang tahu. Biarin aja itu berjalan, nggak akan pernah mundur, nggak akan pernah maju. Yang ada itu siap nggak siap gitu ya. Tapi siap nggak siap juga keliru juga ya, karena tetap bakal datang ada siap nggak siap. Yang benar itu udah bekalnya harus segera diperbanyak. Itu aja yang dipikir, nggak perlu kita mikirin nyari-nyari hitung-hitung tentang kiamat. Walaqad sami'tu ba'dhal ulama'i, dan sungguhlah telah aku dengar dari sebagian ulama yang meriwayatkan hadis, yarwi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa ia telah bersabda, iza kana yaumal qiyamati, apabila nanti telah terjadi yang namanya kiamat itu, yakhruju qaumun, akan keluar satu kelompok orang, satu kaum, min kuburihim, daripada kubur mereka, lahum nujubun yarkabunaha, yang mereka itu namanya memiliki kendaraan-kendaraan yang mereka itu akan naiki. Daripada kendaraan tersebut, laha ajnihatun, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang ada sayapnya, ya, ada sayap. Khudru, warnanya hijau, warnanya hijau. Motornya kapal warna hijau bukan? Berarti bukan itu ya. Ngantuk. Ya, nanti akan keluar satu kaum dari kuburnya, ya, yang mereka itu akan dikasih kendaraan. Kendaraannya itu ada sayapnya. Ada sayap ya, ada sayapnya. Motor nggak ada sayap ya? Ada ya. Khudrun, warnanya hijau, kendaraan itu warna hijau. Fatatiru bihim fi arsatil qiyamati, maka mereka itu nanti akan berangkat menuju mahsyar dengan cara terbang dengan kendaraan tersebut. Hatta iza atau ala hitonil jannati, sehingga suatu ketika mereka telah sampai pada hitonil jannati, pagarnya surga. Wah, berarti surga ada pagar ya? Wah, ada, biar nggak masuk ini peliharaan orang nggak masuk. Ketika orang-orang ini, satu kaum tadi itu naik kendaraan yang ada sayapnya itu ya, kendaraan di warna hijau, lalu mereka pergi terbang menuju mahsyar, tapi tiba-tiba mereka sudah sampai surga. Hatta iza atau ala hitonil jannati, sehingga ketika mereka telah sampai pada tembok ya, pada pagarnya surga, fa iza ra'athumul malaikatu qala ba'dhum li ba'dhin, maka malaikat-malaikat yang ada di surga, petugas-petugasnya itu, qala ba'dhum li ba'dhin, sebagian malaikat itu berkata kepada sebagian malaikat yang lain, oh ada tamu tuh, tiba-tiba nyampe. Man haula, siapa mereka itu? Jadi para malaikat berkata-kata, berbicara, bercakap-cakap. Lihat orang sekelompok udah nyampe itu tadi di pagarnya surga, belum masuk ya. Siapa mereka itu? Fayaquluna, sebagian malaikat menjawab, ma nadri, kami tidak tahu, tidak kenal siapa mereka itu. La'allahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan mereka itu adalah umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat, kalau Nabi sudah dikenal oleh para malaikat semuanya, tapi kalau umatnya ada yang belum dikenal oleh para malaikat. Buktinya ditanya, siapa mereka itu? Enggak tahu. Tapi mereka sampai surga, berarti mereka itu pasti orang baik, ya kan? Lalu malaikat itu berkata, semoga mudah-mudahan mereka itu adalah umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayatihim ba'dul malaikati fayaquluna,
Lalu sebagian malaikat datang mendekati orang-orang yang sudah datang, sudah sampai ke mana? Ke temboknya surga, ke pagarnya surga tadi, didatangi. Setelah datang itu fayaquluna, lalu malaikat bertanya, "Man antum?" Siapa kamu ini? Kalian ini siapa? "Wa min ayyil antum?" Dari mana ini datang ini? Fayaqulun, maka mereka menjawab, orang-orang yang datang sudah ada di pagarnya surga menjawab, "Nahnu, kami ini, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kalian sudah membaca buku-buku catatan amal kalian? Kira-kira jawabnya apa? Fayaquluna, mereka menjawab, "La, tidak." Ya, tidak. Kami tidak baca, enggak sempat baca itu. Qulul malaikatu, maka malaikat berkata, "Irji'u fa kullu zalika wara'akum." Kalau begitu kembali kalian ini sana, kalian harus timbang, kalian harus dihisab, kalian harus lihat dulu catatan kebaikan. Kalau memang catatan kebaikannya banyak, ini memang nanti kesini lagi ke surga. Tapi kalau enggak di sini tempatnya, jangan nyasar. Tapi mereka nggak mau kalah. Fayaquluna, maka mereka jawab, "Hal a'taitumuna syai'an fanuhasaba alaihi?" Hal sehingga dengan sesuatu yang kalian kasih itu kami akan dihisab. Karena andai kalian memberi kami ini sesuatu, katakanlah rezeki, maka bisa saja dengan rezeki itu kami berbuat adil atau berbuat sesuatu. Kan nggak ada yang bisa dihisab dari kami, nggak ada apa-apa. Yang dihisab sana itu mereka yang hartanya jutaan, hartanya miliaran, semua perkara-perkara dunia yang mereka punya di sana tempat mereka dihisab. Kami ini, apakah kalian mau kasih kami sesuatu sehingga kami bisa dihisab? Paham nggak ini kalimat? Nggak punya apa-apa kan? Nggak punya apa-apa. Hal a'taitumuna syai'an fanuhasaba alaihi, apakah kalian akan memberi kami sesuatu sehingga kami dihisab dengannya? Wa fi khabarin akhar, dalam riwayat yang lain kalimatnya, "Ma malakna syai'an fana'dila wa la najuro." Ini yang perkataan tadi itu penjelasan dari sini. Ma malakna, tidaklah kami ini diberikan hak untuk memiliki, kami tidak diberi sesuatu yang bisa kami miliki, syai'an, dari sesuatu pun, fana'dila wa la najura, yang dengan sesuatu itu kami bisa saja berbuat adil menggunakannya, atau bisa saja kami ini zalim menggunakan itu. Walakin abadna rabbana hatta da'ana fa'ajabnahu, tetapi kami ini sebenarnya nggak punya apa-apa waktu di dunia, benar-benar tidak punya apa-apa. Pekerjaan kami hanya abadna rabbana, kami ibadahi Tuhan kami. Pekerjaan kami di dunia itu ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta da'ana fa'ajabnahu, sehingga kami itu menunggu Allah memanggil kami, dan Allah memanggil kami ridho dengan panggilannya Allah. Maknanya mereka itu cuman bisa di dunia hanya memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Tapi di tengah-tengah mereka bertahan hidup, pekerjaan mereka yang berdoa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu dipanggil Allah. Seperti itu mereka, orang-orang. Ya, fa'ajabnahu. Fayunadi munadin, mendengar pada saat mereka menjawab ini kepada malaikat, fayunadi munadin, lalu ada menyeru, ada seruan yang menyeru. Ya, ada seruan menyeru mereka itu. Shadaqa ibadi, hamba-hamba itu benar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyeru dengan cara wallahu a'lam bissawab. Pada hari itulah akan tahu bagaimana seruannya itu. Tapi isi seruannya shadaqa ibadi, benar saudara, benar hamba-hambaku itu benar. Ma 'alal muhsinina min sabilin. Jadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, dia adalah berhak untuk ditahan. Kira gitu.
Orang-orang yang baik dia adalah berhak untuk ditahan. Sedangkan aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim, sedangkan aku ini adalah Maha Pengampun. Ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh kembali oleh para malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka tiada berhak atas orang-orang baik itu ditahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ama tasma'u qaulahu ta'ala, kemudian dengarkan jugalah firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Fussilat ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Mana yang lebih baik, ketemu dengan neraka atau datang pada hari kiamat dalam keadaan aman? Pikir sendiri, ya, sendiri pikirnya. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Manakah lebih baik? Yulqa fin nari, dilemparkan ke neraka, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, atau datang dengan aman pada hari kiamat. Mana yang lebih baik? Yang dilemparkan ke neraka tadi, atau yang datang kepada Allah dengan keadaan aman? Jawab sendiri. Amal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diakhiri dengan fa'azim bi rajulin yushahidu tilkal ahwala waz zalazila wal waqa'i'a wa huwa aminun la yadkhulu qalbahu faza'un wa la yakunu ala qalbihi thiqalun. Nas'alullahu ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum min ulaika su'ada'i wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Diakhiri oleh Imam Al-Ghazali dengan kalimatnya yang sangat agung nih, yang sangat menggetarkan hati. Fa'azim bi rajulin. Fa'azim ini salah satu, kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik itu namanya sighatut ta'ajjubil qiyas. Salah satu sighah yang dipakai untuk mengungkapkan ketakjuban. Sebagaimana dikatakan itu bi af'alantit ba'dama ta'ajjuban auji bi af'il qabla majrurin biba. Ketika ada ungkapan, ringkas begini, ada ungkapan dengan wazan af'il, lalu kemudian majrurkan dengan ba. Setelah itu, sebelum majrurnya itu diberikan huruf ba-nya, seperti kalimat fa'azim bi rajulin ini, maknanya adalah sesungguhnya atau sungguh, kata Imam Al-Ghazali, aku sangat takjub atas seorang laki-laki yushahidu tilkal ahwal waz zalazil wal waqa'i, yang disaksikan kepadanya, atau ia menyaksikan, atau ia bisa merasakan, atau ia mampu untuk membayangkan kengerian, zalazil, kegoncangan yang ada pada situasi yang seperti itu tadi. Wa huwa aminun la yadkhulu qalbahu faza'un, sedangkan ia merasa aman, tiada sedikit pun masuk ke dalam hatinya rasa takut. Wala yakunu ala qalbihi thiqalun, dan hal tersebut tidak membuat hatinya berat dan goncang. Ini takjub. Karena atas orang-orang yang beriman tadi itu, orang yang memiliki hati, tidak mungkin orang itu tidak bergetar hatinya setelah ia membayangkan dan merenungi betapa kejadian dan bedanya antara orang beriman dan tidak
beriman. Betapa takutnya orang yang beriman itu seandainya imannya dicabut dari dalam hati manusia sebelum dia mati. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi mendengarkan kisah bahwa hal terjadi benar-benar akan terjadi seperti itu antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Adakah orang yang aman rasa hatinya setelah mendengarkan hal tersebut? Kalau ada yang demikian itu, fa'azim birajulin yushahidu tilkal ahwala wazalazila wal waqa'i'a wa huwa aminun la yadkhulu qalbahu faza'un wa la yakunu ala qalbihi siqalun. Kemudian berdoalah beliau, nas'alullah ta'ala, kita mohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya wa iyyakum, dan kamu semua, min ulaika su'ada, termasuk daripada golongan orang-orang yang bahagia itu, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Bagi Allah, jika Allah berkehendak, Allah jadikan kita orang yang termasuk orang yang bahagia, tidak sulit. Meskipun bagi kita itu sulit untuk berusaha menggapai menjadi orang yang soleh, itu sulit karena godaannya banyak, tapi bagi Allah, jika Allah berkehendak, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, tiadalah sulit bagi Allah jika Allah menghendaki sesuatu. Nah, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab yang pertama, yakni Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Semoga ini manfaat ya, semoga ini bisa menyentuh hati kita. Untuk kesimpulannya, kita ini banyak-banyak mengisi waktu kita untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan berharap-harap semoga Allah nanti mengakhirkan hidup kita dalam keadaan sebaik-baiknya, yakni husnul khotimah, dan dijadikan kita termasuk orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan minum kopi. Ini memang agak serius nih yang baca, tapi yang kedua ini santai, ya, santai, jadi ngopi. Silakan.